Pada video kali ini saya akan mengetes kompresi mesin mobil Katana saya. Saya akan pakai panduan Samurai. Nah, untuk standarnya ini meskipun beda ya cc-nya. Kalau di Samurai kan 1300, kalau di Katana kan kurang dari 1000. Nah, tapi untuk sebagai patokan berikut ini adalah standarnya ya. Untuk tekanan kompresi standarnya itu adalah 14 kg per cm persegi, atau ini 14 bar ya. Jadi standarnya itu tekanan kompresi tiap pistonnya itu adalah 14 bar, itu standarnya untuk Samurai ya. Kemudian paling bawahnya itu 12 bar. Jadi kompresi mesin itu harus ada antara 12 sampai 14. Tinggi sekali ya, nggak tahu nanti kalau punya saya. Kemudian perbedaan antara silinder satu dengan silinder lainnya itu tidak boleh lebih dari 1 bar. Jadi antara 1, 2, 3, 4 itu perbedaannya tidak boleh lebih dari 1 bar. Kemudian tekanan tiap silindernya itu antara 12 sampai 14 bar. Ini prosedurnya. Nanti kita langsung praktekkan saja di mobil prosedurnya. Nah, saya pakai compression testernya ini, mereknya Grip On. Ini dulu saya beli berapa ya, ini agak mahal, ini 300 atau 400an gitu. Nah, ini kalau saya searching sekarang itu ada yang harganya jauh lebih murah, yang hanya 100an tuh kayaknya ada. Ini saya udah beli lama, mungkin udah 4 tahun yang lalu mungkin. Kita tunjuk sama ini untuk sepeda motor juga bisa, sepeda motor sama mobil. Jadi patokannya nanti kita gunakan yang bar, yang ini, yang luar ini. Ini kan ada bar, ada kilogram per cm persegi sama PSI. Nah, saya lebih suka pakai yang bar ya. Satu bar itu kan hampir sama dengan kilogram per cm persegi. Saya pakainya bar aja. Jadi standarnya 12 yang 14, tinggi banget ya. Padahal saya kalau ngetes motor 100 cc Honda Astrea Grand itu di 5,5 itu sudah bagus. 5,5 sampai 6 itu udah bagus. Sedangkan ini kok 12 ya. Nggak tahu, nanti kita lihat mobil saya berapa. Ini busi Katananya, ukuran dratnya seperti ini. Nanti berarti bisa kita gunakan yang ini, sama kan ya. Ini untuk motor, ujungnya untuk motor, sepeda motor. Ini untuk busi mobil. Oke, kita langsung coba praktekkan. Langkah pertama, kita panasi mobil dulu supaya oli itu bersirkulasi. Kita panasi sampai hangat, tidak perlu sampai panas banget.
Ini mesin sudah panas, kira-kira setelah mungkin 3 menit ya, 3 menitan atau sampai 5 menit. Udah cukup hangat sehingga ring piston sudah terkena oli, sehingga nanti kompresinya bisa tinggi. Oke, udah panas, kita matikan. Kemudian kita cabut sistem pengapian, yaitu yang kabel koilnya. Kalau kita cabut supaya nanti ketika kita starter itu tidak terjadi pembakaran atau busi tidak mempercikan bunga api, supaya aman. Kita cabut kabel koil. Kita lepasi kabel busi, dan nanti juga businya kita lepas semua. Busi kita lepas, pengapian kita matikan supaya nanti putaran mesin itu menjadi ringan. Ketika kita starter lebih ringan beban mesinnya. Ya, kita lepas busi, semua busi. Nah, ini contoh busi dengan pembakaran yang bagus, warnanya putih, bersih, tanpa ada kerak di ujung-ujungnya. Itu busi 1, kemudian busi 2. Ini juga bersih, putih kering. Busi nomor 3 juga termasuk bagus ya, merah bata, keputih-putihan. Yang penting dia tidak berkerak hitam gitu ya. Ini busi nomor 4 juga kering putih. Oke, jadi pembakarannya bagus semua, hemat, tidak ada yang terlalu boros. Kita pasang adaptor yang menyerupai businya. Ini kita pasang dulu ya, kasih stempel dulu supaya tidak merusak ulir yang ada di blok silinder. Kita pasang di sambungannya, tidak usah terlalu kencang, pakai tangan aja, nggak usah pakai kunci maksudnya. Lalu kita masukkan bersamaan dengan selangnya.
Oke, taruh di tempat yang kira-kira tidak jatuh ketika mesin di starter. Kita buka gas pol, kita buka gas di karburator pol sambil kita starter. Sampai tekanannya maksimal di jarum penunjuknya, kita hentikan kira-kira ya 5 detikan mungkin ya. Kita lihat ini tekanannya 8 bar 8 bar ya teman-teman, kira-kira tekanan kompresinya kita catat. Silinder 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4 kita catat supaya tidak lupa. Delapan bar, lebih sedikit sih sebenarnya. Delapan bar lebih sedikit ya teman-teman. Anggap aja 8,25, 8/4 bar. Kita pencet pembuang tekanannya supaya 0 kembali. Kita coba lagi, buka gas starter. Ini masih silinder 1 ya teman-teman, dan tekanannya sama 8,25 bar kira-kira. Oke, kita bisa lanjutkan ke silinder berikutnya. Oke, kita pasang dengan tangan, tidak terlalu kencang-kencang, yang penting tidak goyang aja, yang penting tidak goyang, tidak usah terlalu kencang supaya nanti melepasnya juga gampang. Oke, buka gas, kita starter. Ini lebih ya teman-teman, lebih dari yang tadi, lebih tinggi, kira-kira 8,3 aja, kita anggap 8,3 karena tidak nyampe 8,5. Hampir sama, 8,25 bar, lebih tinggi dikit. Oke, anggap aja 8,3 karena lebih tinggi dari silinder 1 tadi. 8,3 bar. Oke, kita lanjut silinder yang nomor 3, kita lepas. Kita pasang ke silinder nomor 3.
Tidak usah terlalu kencang, yang penting tidak goyang saja. Kita tempatkan di atas, tutup di atas mesin alatnya. Kita buka gas dan kita starter lagi kira-kira sampai dia tekanannya paling tinggi. Buka gas, starter. Oke, ini juga 8 lebih, 8 bar lebih sedikit ya, kita anggap ya kita anggap 8/4 bar, 8,25 bar, sama seperti silinder 1 tadi. Kita catat lagi. Jadi tinggal yang silinder keempat. Jadi 1, 2, 3 hampir sama ya, kira-kira 8,25 bar. Kita lihat yang terakhir ini berapa bar. Silinder 1 8/4 bar, silinder 2 8,3 bar, silinder ketiga 8,25 bar. Kita lihat yang keempat apakah juga sama. Kita pencet supaya anginnya kembali ke 0. Kita lihat berapa tekanan di silinder 4. Kita buka gas, pol, lalu kita starter lagi kira-kira 4 detik sampai 5 detik lah. Oke, ini 8 kurang, ini yang paling jelek kompresinya. Kurang dari 8 bar ya teman-teman, tapi hampir 8. Kita coba ulangi lagi. Sudah kenceng. Tadi ujian tes pertama tadi 8 kurang, 8 bar kurang. Kita coba ulangi lagi pengujiannya. Buka gas, starter. Sekarang menjadi 8 pas. Persis 8 bar pas. Oke, yang keempat ini paling rendah ya teman-teman, tekanannya 8 bar di bawah yang lainnya. Ini 8 bar persis pas. Oke, kita lepas lagi alat compression testernya. Kita pasang lagi semua businya, semua kabel busi dan kabel koil. Lalu kita starter lagi, harus hidup lagi mesinnya.
Kita kencangkan. Hati-hati teman-teman, kalau kencangkan busi jangan terlalu kencang, takutnya malah rusak bautnya, dol, nanti repot lagi. Cukup secukupnya aja kira-kira. Pasang kabel busi, urutannya dari delco nya itu adalah 1, 3, 4, 2. Kita pasang kabel coil, lalu kita starter. Oke, mesin udah nyala normal. Sekarang kita bahas hasilnya, dan hasilnya ternyata jauh di bawah spek di Samurai ya. Di Samurai kan antara 12 sampai 14 bar. Ternyata yang di mobil saya itu hanya 8 bar. Nah, mungkin karena Samurai-nya itu cc-nya lebih gede, yaitu 1300, sedangkan di Katana itu hanya 1000 cc, kurang malah. Nah, tetapi ini saya kira masih bagus. Karena apa? Karena selisih antara silinder satu dengan silinder lainnya itu tidak sampai 1 bar. Ini sesuai standarnya buku manual Samurai, itu maksimal perbedaan itu tidak boleh lebih dari 1 bar. Semoga kelihatan ya. Di perbedaannya itu tidak boleh lebih dari 1 bar, sedangkan ini perbedaannya hanya sekitar 1/4 bar, jadi ya masih dapat dikatakan ini masih sama lah ya, antara silinder 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 8525, nomor 2 paling tinggi 8,3, nomor 3 8525. Nah, paling jelek itu ya nomor 4, itu hanya 8 bar di bawah 1, 2, 3. Nah, dengan kondisi seperti ini, tekanannya itu sekitar 8 bar, itu kecepatan maksimal mobil saya itu bagus. Kalau hanya 120 km per jam itu masih mampu, bahkan itu gasnya belum pol ya. Kalau dipolkan bisa lebih dari 120 km per jam di jalan tol. Jadi kalau teman-teman sudah mengecek kompresi mobilnya itu sama seperti ini, yaitu 8 bar, itu harusnya kalau settingannya benar itu bisa mencapai 120 km per jam. Kalau misalkan teman-teman tekanannya 8 bar seperti ini tetapi top speednya itu rendah, itu berarti settingan yang lainnya yang bermasalah. Untuk mesinnya itu masih sehat. Jadi ini hanya sebagai patokan saja. Teman-teman kalau penasaran dengan mesin mobil Katananya, bisa ya bermodalkan ini ya, bermodalkan compression tester. Ada yang versi murah juga kayaknya di Tokopedia atau yang lainnya. Beli yang murah, nanti dicek. Kalau mesinnya itu ada sekitar sini ya, tekanannya itu 8 bar, dan perbedaan antara silinder satu dengan silinder lainnya itu tidak sampai 1 bar, berarti masih bagus mesinnya. Jadi kalau teman-teman mau meningkatkan performa, itu berarti bukan bagian mesin, jadi bagian yang lainnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, sebenarnya untuk pengetesan yang benar itu, yang pertama baterainya harus bagus, kemudian gas karburator harus terbuka penuh, dan kalau bisa itu kopling diinjak supaya beban mesin itu ringan. Karena saya sendirian, maka saya tidak bisa menginjak pedal kopling, sehingga agak berat starternya.
Kalau misalkan sambil diinjak pedal koplingnya, maka nanti putaran mesinnya akan lebih tinggi dan ininya akan lebih tinggi tekanannya. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Jadi ini adalah metode untuk mengetahui kondisi mesin, khusus mesin. Kalau teman-teman penasaran dengan mobil mesinnya sebelum dilakukan penanganan berat ya, kalau mesinnya kompresinya turun kan harus turun mesin ya, paling tidak ganti piston, ganti ring piston, maupun mungkin klepnya udah bocor. Jadi kalau ini misalkan menurut pemahaman saya, kalau tekanannya itu di bawah atau kecil, di bawah 8 bar, misalkannya 7 atau 6 gitu, berarti yang bermasalah itu selain ring piston juga bisa jadi kebocoran di klep ya, mungkin ya. Barangkali teman-teman ada yang lebih paham tentang itu, tapi yang jelas standarnya adalah seperti ini. Ini bisa dijadikan sebagai patokan bagi teman-teman yang ingin mengecek mesinnya. Nah, kalau misalkan tekanannya itu sekian, udah bener sekitar 8 bar dengan pengujian yang sama seperti yang saya lakukan tadi, tetapi kok performanya atau akselerasinya kurang dan businya hitam, itu berarti hanya masalah settingan karburator. Kalau tekanannya sekian kurang lebih, kemudian businya warna hitam, berarti kita tinggal menghematkan campuran bahan bakar di karburator. Karburator setelan anginnya diputar ke kanan, itu berarti makin kurus, makin hemat. Kalau diputar ke kiri gini, berarti dia makin boros. Oke, demikian teman-teman pengalaman pengujian tekanan mesin untuk mengetahui kondisi mesin dengan kompresor dan tester. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.